Kopi pagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pagi ini saya mau cerita soal lidah. Ini lidah. Ya. Lidah ini kan lunak lentur ya. Kemudian kalau untuk rahim hubungannya dengan emak-emak, nenek-nenek itu biasanya disebut bawel gitu. Bawel gitu ya. Nah, lidah adalah alat pengindera cita rasa dan juga merupakan alat bertutur kata. Kalau dalam ajaran manusiawi, ya, ajaran-ajaran yang bersifat etis, manusia itu harus berjuang eh, mengendalikan lidahnya. Tidak saja pada hasad akan rasa lezat yang menyebabkannya menjadi budak selera, ya, sebagaimana binatang, hewan yang hidup hanya untuk makan. Tetapi juga manusia diminta mengatasi lidahnya agar tidak mengucapkan perkataan yang berlebih-lebihan, dusta, dan terutama yang menyakiti orang lain. Ya. Lidah itu bisa berkata yang menyakiti tapi juga bisa menghibur, yaitu dengan mengeluarkan ucapan-ucapan indah. Imam Ali mengatakan bahwa manusia itu tersembunyi di balik lidahnya. Jadi dari sini punya satu pengertian yang lebih mendalam, maknawi. Manusia tersembunyi di balik lidah. Artinya di situ ada pengungkapan yang berkaitan dengan bahasa. Jadi dari segi bahasa kita bisa tahu ketika seorang berbicara apakah dia seorang tanda kutip bangsawan atau seorang jelata. Apakah dia seorang yang terpelajar atau dia rakyat atau dia manusia umum saja seperti orang-orang biasa lainnya. Nah, itu semua terungkap melalui bahasa. Jadi terpelajar itu tidak ada kaitannya dengan apakah dia sekolah menjadi sarjana, pasca sarjana dan seterusnya, tidak. Tapi kebahasaan itu terkait langsung dengan pikiran. Wilhelm von Humboldt itu mengatakan, kalau kamu ingin melihat kecerdasan seseorang, maka lihatlah bahasanya. Itu kata ahli bahasa dari Belanda, Wilhelm von Humboldt. Ya, setidaknya kalau menurut saya, kalau kita tidak dapat melihat, tidak terlalu percaya bahwa bahasa berkaitan dengan kecerdasan orang, tapi setidaknya dari segi kebahasaan, kita bisa melihat kira-kira gambaran komposisi dalam pikiran seseorang. Karena bahasa sangat terkait erat dengan pikiran. Kalau bahasanya sakit, maka pikirannya pasti sedang sakit. Kalau bahasanya marah-marah, maka pasti dalam pikirannya dia sedang ngamuk-ngamuk gitu. Nah, jadi akan terlihat orang di balik lidahnya. Manusia itu bersembunyi di balik lidahnya. Makanya kalau manusia itu diam aja, kita kadang-kadang sulit untuk mengenali. Dia harus berbicara. Ketika dia berbicara, oh ternyata dia seperti ini atau seperti itu gitu. Itu keluar dari pembicaraan. Nah, kawan, kalau seseorang kehilangan korelasi linguistik, maka dia akan kehilangan korelasi konseptual. Ya, karena kata atau bahasa itu satu-satunya sarana akal. Kalau sarananya kacau balau, berarti akalnya kacau balau. Bukan akal universal ya, bukan akal murni. Tapi kemampuan akal parsialnya dia. Akal masing-masing orang gitu ya. Nah, itu akan terlihat dari bagaimana cara dia menggunakan bahasa. Itu yang saya pahami dari kata-kata Imam Ali, manusia bersembunyi di balik lidahnya. Nah, barangkali yang kedua, dengan demikian, karena manusia bersembunyi di balik lidahnya, maka tutur katanya memperlihatkan siapa dia, dan selera makanannya juga memperlihatkan siapa dia. Kalau saya kan makannya seleranya ya tahu, tempe gitu, sambal terasi, lalapan. Berarti orang tahu siapa saya gitu. Secara keadaan saya bahwa saya adalah ya orang kampung di Bogor gitu ya, yang kerjaannya ngebon. Tapi kan ada orang yang makanannya apa tuh yang namanya susah-susah tuh, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Perancis. Susah namanya. Nah, itu orangnya ya begitulah.
kelasnya beda, kelasnya beda. Ya, kalau saya kan nggak punya kelas, kalau mereka ya punya kelas, ada kelas 1, kelas 2, A, B, C gitu. Tapi kan saya nggak punya kelas, bebas lah ya kalau nggak punya kelas ya, nggak punya PR, gitu, nggak dapet PR kalau nggak punya kelas. Nah, jadi makanan itu juga kan terkait dengan kesenangan. Jadi dari kesenangan itu kita tahu siapa orang, siapa seseorang. Kalau dia senang pada hal-hal yang, kalau dia senangnya makan, kayak Muawiyah makan melulu, makan, tidur gitu. Tapi ada kan orang yang senangnya dia memberi, dia mendapat kebahagiaan dengan memberi. Dia mendapat kebahagiaan dengan melakukan silaturahmi. Dia mendapat kebahagiaan dengan mengetahui sesuatu. Jadi dia kesenangannya pada pengetahuan. Mengetahui sesuatu itu membahagiakan loh. Makanya orang senang, cukup banyak orang yang suka mencari pengetahuan. Karena mengetahui sesuatu itu membahagiakan. Apalagi sesuatu itu sangat bersifat rahasia. Dan apalagi kitalah yang pertama-tama menemukan pengetahuan itu, menemukan rahasia itu. Itu sangat membahagiakan. Iya kan? Nah, jadi begitu ya kawan. Tapi ini juga harus dipertimbangkan. Ya, seringkali pula dengan menjaganya ketertiban yang wajar bagi lidah, seseorang dapat meningkatkan nilai diri dan menjadi manusia unggul dan utama. Artinya dia tidak berbicara kecuali pada hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi diam itu emas, oke, diam itu emas. Tapi diam itu emas berarti itu artinya berdiam dari berbicara yang tidak bermanfaat. Kalau cuma diam aja ya lembu juga pendiam, lembu ya. Kemudian diam seperti itu juga bisa dicapai dengan cara memotong lidah. Jadi yang dimaksudkan dengan diam itu masih ya bukan diam begitu aja. Kadang-kadang orang yang nggak tahu juga diam aja. Karena dia malu jadi nggak ketahuan kan dia ngumpet dia diam aja gitu. Ya. Nah, tapi ada yang diam aja seneng banget. Kayak misalnya kalau kita ngelamar gitu. Ditanya kamu gimana nih? Kamu dilamar nih dia diam. Nah, kalau perempuan tuh diam dia artinya setuju kata Nabi. Gitu ya. Ya, kayak kira begitu. Lidah ini adalah eh, kalau lidah ini bisa menentukan keuntungan atau kerugian pada seseorang, ya dengan lidahnya itu bisa menentukan dia akan hidupnya akan rugi atau akan untung. Ya tergantung bagaimana lidahnya mengatakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Nah, kalau lidah menjadi sumber keuntungan atau menjadi penyebab keuntungan dan kerugian bagi orang, maka mulut ini menjadi gerbang nasib baik atau nasib buruk. Itu ya. Memang kalau orang diam, diam yang diam emas ya, bukan yang diam lembu ya. Itu ada keuntungan, banyak sekali dia mendapatkan keuntungan. Kalau aku diam dan aku menyembunyikan lidah, maka kedamaian akan menyertaiku kemana saja aku pergi. Dan diam seringkali bisa menjadi juru tafsir persoalan kita. Jadi kalau kita punya persoalan ya diam aja lah ya. Jangan terlalu dibuka di medsos gitu. Jangan, diam saja. Kalau orang Jawa itu cara diamnya itu dengan filosofi sanggul. Jadi sanggulnya di belakang. Jadi kalau ada persoalan-persoalan rumah tangga itu di belakang kan disembunyikan. Jangan diumbar di media sosial. Ya, kira-kira ya begitu kawan ya. Jadi semoga begini. Ketika aku diam, semoga diamku ini aku tengah berada dalam naungan perlindungan, naungan kasihnya. Dan kalau aku berbicara, semoga itu atas dasar perintah untuk mewujudkan sesuatu. Nah, diam yang seperti itu adalah emas. Dan berbicara yang seperti itu, katanya adalah berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.